tanpa disadari upaya-upaya menggerus akidah ini semakin merajalela di tengah kita. Dan ini tantangan buat NU sebagai organisasi terbesar muslim, organisasi muslim terbesar di dunia. Kita mulai dengan perlawanan terhadap pemikiran Hawking, Richard Dawkins, Sam Harris, Tim Hitchens. Mungkin bapak-bapak sekalian, mohon maaf, para alim, para ulama mungkin gerah melihat buku ini dan mungkin nggak mau baca dan mungkin nggak mau beli karena harganya mahal. Saya harus baca ini, Pak. Saya ingin tahu orang ateis ini otaknya apa di dalamnya. Tapi saya juga nggak mampu, saya hanya sekedar tahu saja. Tapi kalau ini tidak dilawan, ini akan menggerus generasi muda kita dalam persoalan-persoalan akidah keislaman, yang tidak mustahil nanti ateisme ini akan menjadi agama baru di dunia ini dan akan menjadi agama mayoritas di dunia ini. Fungsi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin akan tergerus juga oleh pemikiran-pemikiran yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini menjadi persoalan yang lain lagi. Selain kita membahas soal Wahabi, Salafi dan sebagainya, mungkin kita semua tahulah bahwa itu adalah penggerus utama dalam keyakinan-keyakinan, terutama keyakinan-keyakinan fikih dari kalangan Nahdien. Belum kita bicara tentang komunisme, anarkisme, fasisme dan sebagainya yang dari kiri. Ini kan juga bergerak diam-diam. Nah, ini semua kita abai terhadap kelompok-kelompok yang berada di garis tengah ini, yang memang tidak pernah latihan militer, tapi setidaknya ini menggerus keimanan. Ada kelompok-kelompok ateis, kelompok-kelompok LGBT dan sebagainya. Nah, ini tantangan untuk NU ke depan. Makanya ketika NU 1 abad kemarin mengeluarkan fikih peradaban, ini jangan hanya sekedar jargon. Jadikan NU ini sebagai pengawal peradaban manusia, meskipun sekedar dari perspektif maqasidus syariah. Harus, Pak. Berpolitik, silahkan berpolitik, kawal produk-produk politik di Indonesia ini supaya tidak keluar dari maqasidnya. Tapi jangan lalai terhadap ilmu pengetahuan, Pak. Ilmu pengetahuanlah yang pernah menjayakan Islam sejaya-jayanya. Justru ilmu pengetahuan Islam itu tenggelam setelah apa? Setelah kita mulai berkenalan dengan politik. Yang kita lakukan apa akhirnya? Perang, ekspansi kekuasaan, saling tikam sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam. Padahal politik dalam Islam itu tidak pernah mewariskan apapun. Nol besar. Nol besar. 600 tahun menguasai Eropa, apa yang disisakan? Nggak ada. Mari kita bantah-bantahan soal itu. Memang melahirkan ilmuwan seperti Maimonides, orang Yahudi, melahirkan Al-Khawarizmi, melahirkan Ibnu Sina, pemikir-pemikir Islam dan seterusnya. Hanya itu yang disisakan. Yang disisakan apa? Ilmu pengetahuan. Pemeluk agama nggak ada, Pak. Secara genetik di Eropa itu tidak pernah diwariskan orang Islam. Setelah kekuasaan Islam runtuh di Granada, adakah orang Islam yang disisakan di sana? Nggak ada, Pak. Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang Quran dan tasbih. Tasbihnya dirampas, Qurannya dirampas, lalu dibakar sejadi-jadinya di Plaza de Granada. Masjid-masjid dirubah menjadi gereja, tempat azan jadi tempat lonceng hari ini, istana-istana khalifah menjadi museum hari ini. Dan secara genetik tidak ada orang Islam di Eropa sampai hari ini. Kalau ada orang Islam di Eropa itu imigran dan pengungsi, Pak. Nggak ada politik Islam menyisakan kejayaan-kejayaan Islam dan mewariskan legasi-legasi warisan-warisan Islam. Dalam sisi politis tidak ada, Pak. Salah kalau kita ingin menjayakan Islam lewat jalur politik. Salah besar. Kita diajari sejarah kok. Apalagi yang berbicara tentang khilafah dan sebagainya itu. Oh, itu warisan sistem politik dari Romawi kok. Dikatakan itu buatan Allah. Ini kan modus-modus politik sebenarnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini ke depan sampai hari kiamat. Sambil berpolitik iya, tapi tolong peradaban ini jangan sampai menggerus akidah dari generasi kita, Pak. Makanya ketika Panji Gumilang mulai menggerus soal keimanan, soal akidah, saya paling protes pertama. Di Wonodadi, Blitar pertama kali itu saya paling protes. Ketika orang belum bersuara tentang Panji Gumilang, saya sudah bersuara. Ini sudah menggerus keimanan, nggak boleh. Kalau soal perbedaan fikih, ada khotib perempuan di Jumatan, ada saf yang jarang, terus ada orang Kristen di sana, ya silahkan aja lah, itu persoalan-persoalan furu'iyah, soal-soal ikhtilaf dan sebagainya. Itu biasa kita menghadapi itu. Kita masuk ke Masjid Muhammadiyah, ya saya kadang-kadang kunut sendiri kok. Udah biasa itu, Pak.
Itu nafsi-nafsi itu. Tapi kalau soal keimanan jangan main-main Pak. Kita kan tidak mau Islam ini hanya dipeluk oleh kita yang masih hidup hari ini. Kita kan maunya itu sampai, kalau perlu sampai 50 turunan sampai kiamat, mereka itu tetap memeluk Islam, keturunan kita ini. Nah, kalau pemikiran-pemikiran yang menggerus akidah ini kita biarkan, tidak kita lawan, ya tidak mustahil Pak. Islam ini hanya tinggal nama, hanya tinggal status saja di KTP. Tapi secara akidah sudah tergerus. Kita selama ini kan bangga sekali Pak melihat orang-orang artis masuk Islam. Wah, alhamdulillah ini artis yang Sinead O'Connor almarhumah kemarin masuk Islam. Wah, keren ini. Secara kualitas, secara kuantitas Islam itu selalu nanjak Pak pemeluknya. Selalu dibanding agama lain, Islam itu paling pesat secara kuantitas. Secara kualitas kita nggak ada apa-apanya Pak. Karena apa? Ya mungkin secara kuantitas kan orang Islam ini kan nggak ada yang mau KB Pak, anaknya 8, terserah mau makan apa terserah, pokoknya anaknya harus banyak. Orang-orang barat, orang-orang Kristen itu justru paling tidak mau punya anak. Nah ini makanya secara kuantitas kita meningkat, secara kualitas kita stagnan Pak. Karena apa? Kita selama ini selalu berebut paling otentik dengan abad ke-8 di Masehi, sehingga kita tertinggal oleh peradaban. Huawei, Samsung, iPhone ini sudah memikirkan bagaimana handphone ini tanpa unit. Nanti chipnya ditaruh di otak, kalau kita mau telepon tinggal sebut nomornya, tinggal sebut namanya, terhubung ke saraf di dalam telinga kita. Kita kayak ngobrol sendiri gitu, tanpa unit. Nah mereka udah mikirin itu di saat kita ini masih sibuk tuker tambah di konter-konter di kecamatan ini. Kita bukan produser, kita ini betul-betul definitely buyer. Manusia masa depan itu adalah manusia yang menguasai ilmu pengetahuan. Ini yang menjadi layer di atas. Ini nanti yang menentukan manusia-manusia layer di bawahnya yang betul-betul pasif dalam ilmu pengetahuan. Nah, NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini dengan ilmu pengetahuan Pak. Nggak gampang, nggak sederhana. Sementara ketika ada kader NU yang sangat pinter yang hari ini sedang mencari doktoral di luar negeri, malah nggak kita urusin Pak.